Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin Allahumma amin. Ini adalah risalah tentang Ahlul Bait dan nasab Ba'lawi, yang mana risalah ini disusun oleh tim Tarbiyah wad Da'wah. Penulisnya adalah tim Tarbiyah wad Da'wah, Dewan Pimpinan Pusat Tarbiyah Alawiyah, dan Dewan Asatidz Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Pasuruan. 20 April 2023. Sebenarnya ini sudah sebulan yang lalu teman-teman ya. Ini saya baru dapat, ini memang jadi baru bisa mereaksi apa yang di dalam buku ini. Setelah saya perhatikan dalam buku ini, ya memang secara garis besar memang ini mungkin ingin menjawab terhadap tulisan-tulisan Kiai Haji Ihmaduddin mengenai tentang nasab para habaib dan dari keluarga Ba'lawi ya. Ini sebenarnya untuk mengkantar itu, atau untuk menolak itu, atau untuk menjawab buku-buku Ihmaduddin. Sebenarnya teman-teman ya, ada beberapa buku yang saya dapatkan, termasuk ini risalah tentang Ahlul Bait dan nasab Ba'lawi. Terus ada buku pertama Kiai Haji Ihmaduddin, buku kedua Kiai Haji Ihmaduddin, juga ada buku juga tentang nasab yang tentang nasab Kiai Haji Ihmaduddin, dan juga ada buku tentang yang berkaitan dengan Ahlul Bait. Nah ini tentang Ahlul Bait. Di risalah tentang nasab Ahlul Bait dan nasab Ba'lawi ini, pokok pembahasannya itu ada di 7 bab teman-teman ya. Jadi setelah saya perhatikan, situ ada bab 1 yang mengenai bersambungnya keturunan Rasulullah sampai hari kiamat. Ya, kalau bab ini pasti orang sepakat teman-teman ya, karena memang keturunan Nabi itu sudah nas memang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Itu mungkin bisa kita lewatin. Bab kedua tentang keutamaan Ahlul Bait ya. Keutamaan Ahlul Bait itu ya, kalau kita mau bahas teman-teman ya, Ahlul Bait itu kan sebenarnya para ulama masih ada beda pendapat dan gitu ya. Tapi yang muktamad yang dikatakan Ahlul Bait itu adalah ahlu kisah ya. Ahlu kisah adalah yakni ketika turun ayat tentang tathir itu kan, terus juga tentang ayat kullu asyakum alai ajra ilal mawaddata fil qurba. Nah, itu kan ada yang tanya, wah. Nah, itu masalah ayat tathir contohnya, ketika ayat itu turun, maka siapa ahlul baitnya Rasulullah? Maka Rasulullah haula ahlul bait, dengan Rasulullah itu menyelendangkan surban beliau ke kelima orang itu, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Siti Fatimah gitu. Lalu beliau mengatakan haula'u ahli bait. Maka yang muktamad, yang kuat, yang dikatakan ahlul bait itu ya yang kelima itu. Selebihnya ya keturunan ahlul bait. Kalau keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain itu masuk ke keturunan ahlul bait atau zuriyah Rasulullah SAW ya. Mungkin beda pendapat dengan pendapat Tarbiyah Alawiyah, tapi yang saya pahami di beberapa kitab nasab seperti itu. Sikap Ahlul Bait, seorang Ahlul Bait ya, seperti apa harus bersikap Ahlul Bait itu? Sekilas yang bab keempat itu tentang, nanti yang di bab keempat itu adalah berkaitan tentang tentang Ubaidillah, tentang Ahmad Al-Muhajir ya, yang bab keempatnya. Lalu di bab kelimanya itu nanti membahas tentang Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, ini memang yang sedang ramai dibahas oleh Kiai Haji Ihmaduddin ya, mengenai tentang Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ini. Nah, ada di buku ini juga menyertakan tentang masalah membenci Ahlul Bait. Ya, menarik teman-teman ya. Kenapa dari awal menjelaskan keutamaan, baru nanti di akhir menjelaskan tentang membenci. Ya seharusnya ya seakan-akan ini tabsyir wa tanzir begitu ya, menakut-nakutin, atau ya bisa dikatakan untuk melegitimasi. Ya yang tak masalah, kan memang buku jawaban Tarbiyah Alawiyah kepada Kiai Haji Ihmaduddin.
Nah, yang ketujuh nanti di buku ini adalah tentang menjelaskan ruh, nasab ruh sama nasab jasad. Jadi sekilas memang tentang masalah nasab ruh itu ya seperti Salman Al-Farisi itu orang Persia. Tapi Rasulullah mengatakan dia adalah ahli baitku kan begitu kan. Itu mungkin nasab ruh. Kalau nasab jasad ya seperti memang keturunan Rasulullah, memang yang secara darah itu ya nasab jasad namanya. Tapi kalau nasab roh itu ya mungkin ya yang tidak termasuk keturunan Nabi tapi dianggap keluarganya Nabi. Nah, secara garis besar buku ini adalah menolak tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin mengenai Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Jadi meskipun tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab tua ya dalam risalah ini ya, meskipun tidak disebutkan dalam kitab nasab tua, tapi tidak ada ulama yang menolak gitu bahasanya. Tidak ada ulama yang menolak Sayyidina Ubaidillah ini sebagai putra Ahmad bin Isa ini ya. Dan juga saya perhatikan di buku ini teman-teman ya, di sini juga meragukan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, di mana kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ditemukan 812 tahun setelah meninggalnya Al-Imam Fakhrur Razi. Jadi ulama-ulama seperti Al-Hamawi, Az-Zirikli, terus yang lain, dan ada ulama lagi yang lainnya yang memang konsen mencatat biografi itu tidak mencatat, tidak menceritakan bahwasanya Al-Imam Fakhrur Razi itu punya kitab yang namanya Syajarah Al-Mubarakah. Itu yang yang menjadi pertanyaan yang disampaikan oleh pembuat risalah ini. Ya, artinya dari pihak Arbitun Alawi yang menyaksikan kampanye begitu secara garis besar. Dan juga di sini juga menyaksikan bahwasanya kitab Syajarah Mubarakah itu adalah kitab yang dikarang oleh ulama Syiah. Kenapa? Karena di situ ketika Al-Imam Fakhrur Razi itu menuliskan tentang anak-anaknya Al-Imam Hasan Al-Asy'ari, ya, ketika menulis anaknya Imam Hasan Al-Asy'ari, ketika menyebut Muhammad Al-Mahdi disebut Sahibuz Zaman, lalu di situ ada doa yang memang identik doanya orang Syiah. Apa itu? Ajjalallahu farjahu. Nah, itu adalah bahasa memang identik dengan orang Syiah itu. Orang Syiah. Ini menurut kitab ini ya. Ya meskipun sebenarnya itu kan yang mentahqiq kan Mahdi Roja'i. Mahdi Roja'i kan orang Syiah. Jadi mungkin ketika mentahqiq kitab ini terus karena ada bahasa ada menyebut Muhammad Al-Mahdi, maka beliau kasih ajjalallahu farjahu, itu kan bisa saja kan gitu ya. Padahal ya Mahdi Roja'i itu juga punya kitab teman-teman ya, punya kitab yang juga di dalam kitabnya itu menulis bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Tapi ketika mengomentari kitab ini, ketika mengomentari kitab Syajarah Mubarakah, justru beliau tidak memberikan footnote terhadap catatan Al-Imam Fakhrur Razi bahwasanya tetap dibiarkan begitu saja tanpa ada komentar mengenai anak-anak Ahmad bin Isa yang ditulis hanya 3 itu. Ya, ini itu ya. Dan juga Syajarah Mubarakah ini ya artinya beliau di sini di risalah ini banyak mempertanyakan tentang kitab Syajarah Mubarakah sebagai karangan daripada Al-Imam Fakhrur Razi. Secara besar ya. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan setelah saya membaca, saya amati di kitab ini. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.